wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ya. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak apa sih arti dari pernikahan dini? Apa? Nikah muda, apalagi yang muslimah. Karena ya pernikahan dini saya naon. Apa itu pernikahan dini? Ayo. Hafiz, pernikahan dini saya naon apa? Pernikahan dini benar? Ya, betul sekali Zara. Ya, teman-teman, pernikahan dini itu adalah pernikahan di bawah umur, teman-teman. Ya, sekarang banyak kita lihat kasus-kasus banyak sekali pernikahan dini. Anak SMP sudah menikah. Ada lagi bapak lihat di internet anak SD sudah menikah. Ya, teman-teman. Ya. Nah, sekarang teman-teman kira-kira ya apa sih dampak negatif pernikahan dini? Nah, dampak negatif pernikahan dini yang pertama adalah bayi akan lahir prematur. Apa tuh prematur? Prematur artinya adalah bayi lahir dalam keadaan keluar dalam keadaan kehamilan belum 9 bulan, teman-teman sudah keluar. Akhirnya segala pertumbuhan perkembangan janinnya, bayinya, paru-parunya, ginjalnya, ya, jantungnya belum sempurna, ya, kakinya, tangannya belum sempurna. Akhirnya bayi terlahir dalam keadaan belum sempurna. Akhirnya tidak bisa berusia panjang dan meninggal dunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dampak negatif pernikahan dini, teman-teman. Ya, pernikahannya tidak bisa bertahan lama. Ya. Hanya beberapa bulan saja kalau remaja yang menikah. Karena apa? Karena belum ada kedewasaan dalam berpikir, teman-teman. Ya, yang suaminya masih remaja belum tahu perannya, tugasnya belum tahu dia. Bahkan ada kasus seorang remaja pernah cerita kepada saya. Ya, itu remaja nikah, terus pas banget anaknya nangis, nyariin bapaknya. Akhirnya ibunya nganterin anaknya ke bapaknya. Bapaknya ini suaminya lagi nongkrong-nongkrong dia. Wah, teman-temannya. Karena anak motor nih bapaknya. Ya, nongkrong-nongkrong. Disamperin, ya, ini nangis nih, nyariin kamu. Nah, kemudian ayahnya bagaimana tanggapannya? Ayahnya malah marah-marah, teman-teman. Ngapain sih dibawa kemari? Gangguin aja sih, orang lagi nongkrong juga. Malah marah-marah. Ya. Nah, ini gara-gara dia belum dewasa. Padahal sang anak itu sangat pengen main sama ayahnya. Ya, pengen bercanda sama ayahnya. Karena dia belum dewasa jadi kayak gitu, marah-marah. Ya, teman-teman, jadinya rumah tangganya sering berantem, sering berkelahi, masalah dikit berantem. Akhirnya ucapan kata cerai, bisa, ya, akhirnya bisa, masih remaja. Nah, itu yang kedua, ya, pernikahannya tidak bisa bertahan lama. Yang ketiga adalah ibunya akan menyebabkan kematian, teman-teman. Kenapa kematian saat remaja? Karena rahimnya masih belum kuat, masih muda, dan dia tidak sanggup menahan lamanya persalinan atau kelahiran, teman-teman. Ya, kelahiran akhirnya dia kesakitan, lama akhirnya meninggal dunia. Nah, ini adalah dampak-dampak pernikahan ini. Ya, teman-teman, maka teman-teman semuanya yang remaja ini harus menghindari pernikahan dini. Ya, dengan cara menghindari dengan pergaulan bebas, dihindari ya, teman-teman ya. Jangan sampai pergaulan bebas kayak orang-orang barat, campur baur laki-laki perempuan, ya, biasa aja. Nah, ini nggak boleh. Kita nggak boleh, ya, karena bukan muridnya. Ya, nah, teman-teman,
bukan karena min fadli rabbik, ya, bukan karena karunia Allah, tapi dia bilang ini karena kepintaranku berdagang, sombong, Allah azab. Ya, bukankah dosa teman-teman yang menyebabkan Fir'aun, ya, teman-teman, azabnya Fir'aun apa? Ada yang tahu nggak azabnya Fir'aun? Ditenggelamkan di tengah-tengah lautan, ya. Nah, karena Fir'aun menganggap dirinya adalah Tuhan, ya. Nah, azab teman-teman, setiap dosa-dosa pasti akan ada azab, dosa azab. Nah, makanya kalau remaja sering pacaran, ya, apalagi pacarnya banyak, apalagi dia playboy. Nah, ada yang tahu apa artinya playboy? Ada lagi playgirl. Nah, playgirl apa tuh? Playboy adalah masa playboy main cowok? Playboy adalah laki-laki yang punya pacar banyak, playboy yang suka mempermainkan wanita, yang laki-laki yang punya istilah dia setia. Setia. Apa itu setia? Setiap tikungan ada, ya. Tiap tikungan ada cewek, tikungan lagi ada cewek. Nah, ini namanya playboy. Mentang-mentang dia ganteng, ya, akhirnya dia punya cewek banyak. Ada lagi teman-teman playgirl. Nah, ini kebalikannya. Seorang wanita yang punya pacar laki-laki banyak, bisa 2, bisa 3, 4, 5. Nah, playgirl, ya. Nah, itu laki perempuan yang mempermainkan laki-laki. Nah, ini hati-hati jangan kayak gitu, ya. Nah, ya, teman-teman jangan sampai, ya. Oh, teman-teman perhatikan, Allah itu yang membuat bentuk kita tuh Allah, ya. Kita dikasih seperti ini tuh Allah. Nih, fisik kayak gini, wajah-wajah seperti ini semuanya Allah yang kasih nih. Jangan sampai Allah kasih teman-teman ketampanan, kecantikan, tapi disalahgunakan menjadi playboy, ya, tampang ganteng, apalagi kaya, apalagi bagus, ya. Jadi playboy jangan sampai, perempuan juga jangan sampai, ya. Tapi disyukuri kecantikan ketampanan kalian, ya teman-teman, ya. Nah, seperti itu. Itu tadi dampak dosa. Tadi pertama adalah azab. Yang keduanya teman-teman, kalau kita sering buat dosa, maka adalah, ya, akan mematikan hati kita, teman-teman. Jadi kalau kita sering buat dosa itu, hati kita akan mati. Apa contohnya, apa ciri-cirinya? Dia santai saat melakukan kemaksiatan atau dosa. Contohnya, misalkan, ya, seorang remaja, ya, dia berpacaran tapi tenang-tenang aja, nggak takut. Atau seorang remaja dia berzina dengan pacarnya tapi tenang-tenang aja, ketawa-tawa gembira. Ya, nah, ini, ya, ciri hatinya udah mati, ya. Dia nggak takut dosa. Ada lagi, ya teman-teman, orang sholat Jumat, waktunya sholat Jumat, tapi dia tidak sholat Jumat, malah di teras, malah ngopi, malah ngerokok. Ya, nah, siapa tuh ngacung, ayo. Nah, ini hatinya, ya teman-teman, hatinya sudah mati, ya, karena dia tenang saat bermaksiat, itu hati kita akan mati. Jadi nggak ada imannya. Ada lagi orang mabuk, ya, mabuk-mabukan, itu nggak takut sama Allah, ya, mabuk-mabuk aja, ini hati kita akan mati, teman-teman. Makanya berbahaya, ya. Yang ketiga, dalam perbuatan dosa kalau kita kerjakan akan menghilangkan berkah. Teman-teman tahu apa artinya berkah? Jibril, Nabila. Berkah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, ya. Jadi kalau orang berkah itu teman-teman, umurnya bisa berkah, ilmunya bisa berkah, rezekinya bisa berkah, ya. Ini kalau dia berkah, ya teman-teman. Nah, kalau maksiat hilang berkahnya, ya, berkah usianya jadi nggak berkah, rezekinya nggak berkah.
Ya, kalau kita mau berkah, kata Allah kuncinya iman sama takwa. Kata Allah, ya, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya negeri ini, penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan aku berikan keberkahan dari langit dan bumi. Tuh teman-teman. Ya, dua, kalau mau berkah kata Allah syaratnya iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kepada surga neraka yang tidak kelihatan, dan bertakwa. Orang takwa itu kuncinya adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang takwa. Baik tuh. Ya, terima kasih, semoga bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.